صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan kajian tentang kitab Akhlaqul Banin, halaman 22. Adabul waladi ma'abihi. Adabul waladi utawi iku nerangake tata kramane anak ma'abihi sertane bapake walad. Jadi ini menerangkan tentang bab atau tata krama seorang anak kepada ayahnya. Seharusnya tata krama kita kepada seorang ayah itu bagaimana? Ayyuhal waladul mahbub, ayyuhal waladu, eling-eling anak al mahbubu kang didemeni, anak yang dicintai. Sampean harus ingat-ingat bahwasanya sampean semua ini termasuk al mahbubu, orang yang dicintai oleh bapaknya jenengan. Jadi yalzamuka mongko wajib ing sira anta ta'addaba apa yen to netepi tata krama sira ma'a abika sertane apa sertane bapak sira kama kaya oleh ta'addaba netepi tata krama sira ma'a umika sertane ibu sira. Jadi di sini wajib tata krama sopan santun terhadap seorang ayah seperti tata krama kita terhadap ibu kita. Posisinya gimana? Posisinya antara seorang ayah dan ibu ya sama-sama orang tua kita. Bahkan termasuk apa? Ayyul ahabba ilallah ya. Yang pertama itu amalan yang dicintai oleh Allah itu adalah sholat tepat pada waktunya. Nah, kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah birrul walidain. Birrul walidain taat kepada kedua orang tua. Jadi tidak harus kita membeda-bedakan, tapi harus apa? Kama ta'addaba ma'a ummika. Jadi seperti hormat kita kepada ibu kita. Wa antam tasila awamirahu wa antam tasila lan yen to nuruti sira awamirahu ing perintahe sira, perintahe bapak. Jadi kita harus nurut apapun yang diperintah oleh seorang bapak.
karena pandangannya ya itu pandangan ke depan. Terkadang sekarang kita disuruh tapi belum mampu memahami, efeknya nanti pasti kita rasakan ketika nanti sudah dewasa atau bakal sudah tahu waktunya. Bukan berarti anak misalkan mendidik orang tua untuk mondok dan sebagainya itu lepas tanggung jawab, tapi itu demi kebaikan sampean semua. Nah, itu juga termasuk wujud dari cinta seorang ayah terhadap anaknya. Ya pasti pengen sukses. Orang tua ya dikatakan sukses manakala anaknya itu lebih sukses dari orang tua. Itu adalah orang tua yang sukses. Nah, sukses dalam hal apa? Ya, dalam hal ibadah, ya, dalam hal karir juga bisa. Nah, jadi sukses dunia akhiratnya. Jadi sukses dikatakan sukses manakala sampean harus lebih baik dari orang tua. Misalkan keadaan sekarang sampean ya, ini sudah merasa apa? Sukses, berarti orang tua sampean itulah yang sukses, bukan berarti sampean tok sing sukses. Tapi orang tua sampean itu lebih sukses karena bisa mensukseskan sampean. Karena bisa apa? Menjadikan anaknya menjadi seorang yang sukses. Wa tasma'a lan ngrungokaken sira nasaihahu ing pira-pira nasihate. Jadi bukan taat saja, tapi kita juga mendengar perintah ya dan juga nasihat orang tua. Li'annahu karena sak temene layak murka iku ora perintah sapa bapak ya illa bisyai'in kejaba kelawan suwiji-wiji yanfa'uka kang apa manfaati apa sira. Jadi tidak ada ceritanya apapun yang diperintah orang tua itu kecuali hal-hal yang bermanfaat untuk kita. Wala yanhaka lan ora nyegah sapa sira illa an syai'in angin saking suwiji-wiji yaduruka kang melarati apa saing sira. Jadi di sini termasuk juga tidak mencegah ya dari hal-hal ya, yang bisa membuat kita sengsara. Sekarang kita coba berpikir bahwasanya birrul walidain, taat kepada kedua orang tua itu termasuk kunci suksesnya hidup kita. Pasti ya. Kalaupun sedikit saja ya, kita melukai hati orang tua, entah itu bapak, entah itu ibu, walaupun posisinya dia jadi kiai, jadi pejabat, jadi apapun, sampean ingat-ingat nanti posisi sampean nanti jadi TNI, jadi apa, tapi tidak bisa mendapatkan maaf dari ibu, percuma. Jadi yang dicari dari orang tua itu adalah satu, doa, kemudian ridho, itu yang harus kita capai. Dan yang terakhir adalah maaf. Ya, tiga ini, doa, ridho, dan juga maaf. Kalau kita dapat tiga-tiganya ini, insya Allah hidup kita akan bahagia. Pinter
tapi pernah menyakiti hati orang tua sampai kapanpun dan sampai belum bisa mendapatkan maaf, percuma. Setiap langkah kita harus bisa usahakan mendapatkan ridho dari kedua orang tua kita. Apalagi syukur-syukur karena orang tua itu saking sayangnya, ya, sudah ridho dan terus didoakan akan lebih baik lagi. Ini adalah kunci sampean bisa birrul walidain. Jadi doa, kemudian apa tadi? Ridho dan juga maaf. Insya Allah kalau kita lakukan itu di kehidupan kita, maka akan baik dan membawa dampak yang sangat positif untuk kehidupan kita. Karena kita tidak tahu perintah orang tua yang sekarang itu bermanfaatnya untuk diri kita itu apa kira-kira. Bahkan nanti sampean akan menemukan hal-hal yang baru dengan perintah-perintah orang tua kita. Wa antatlubata iman ridhohu, wa antatlubalan yento nuprih siro mencari iman ing dalem saklawase ridhohu ing ridhone abu, ing ridhone bapak. Jadi kita harus mencari ridhonya orang tua kita, termasuk bapak itu selamanya saklawase tetap harus kita mencari ridho. Bi antu hafidho kelawan yento ngrekso sira ala kutubika ing atase kitab-kitab sira wa malabisika lan piro-piro apa panggonan, ya, penganggo sira pakaian maksudnya. Wa jami'a lan sekabehane apa ada watikalan perabot sira. Artinya di sini orang tua ya mencukupi kebutuhan kita, baik dari kitabnya, pakaian kita, termasuk kebutuhan atau perabot kita. Baru nanti sampean akan merasakan ya ketika sampean nanti akan menjadi orang tua. Wa turab tibaha lan ngatur sira fi maudhiha ing dalem panggonane sira kabeh. Termasuk apa kondisi kita ya, harusnya orang tua itu pasti pengen ya nepak-nepak ya, gampangannya gitu. Jadi istilahnya apa bisa menempatkan anaknya itu di tempat yang baik, itu sudah pasti. Dan barang tentu juga itu menjadi kalimat-kalimat ya, perintah-perintah itu semua dalam rangka menempatkan kita menjadi lebih baik. Wala tudayyi syai'an minha, wala tudayyi lan ora nyiak-nyiakake sira syai'an ing suwiji-wiji minha saking perintahe bapak. Wa antajtahida lan yento nemen-nemeni sira fi mutolaati ing dalem mutolaah durusika pelajarane sira. Nah, harusnya kita sebagai orang tua ya, sebagai anak kita juga harus apa? Berjihad teman-teman dalam mencari pengetahuan-pengetahuan baru.
termasuk dari pengalaman-pengalaman orang tua itu juga kita harus timbah ilmunya. Jangan-jangan nanti ketika kita sudah berkeluarga kita kaget karena belum cukup ilmunya. Wa ta'mala lan ngelakoni sira bil manzili ing dalem omah wa kharijihi lan jabane omah kulla syai'in ing saben-saben suwiji-wiji yufarrihuhu kang bungahake apa syai' qalbahu ing atine bapak. Jadi kita juga harus membuat bangga orang tua kita, baik itu secara etika di rumah ataupun di luar rumah. Membuat bangga orang tua itu dengan cara apa? Dengan cara mengangkat derajat kedua orang tua. Mengangkat derajat kedua orang tua itu ya dengan kesolehan kita, dengan prestasi kita, dengan ketakwaan kita kepada Allah. Apapun yang kita raih ya, itu pasti akan berimbas pada apa? Mengangkat derajat kedua orang tua. Misalkan sampean bisa mendapatkan juara kelas atau apa, nah, pasti yang dipanggil itu adalah bin siapa. Nah, seperti itu. Nah, itu juga bisa mengangkat derajat orang tua. Oh, iku rek misalkan Agus ternyata pinter bikin satu. Itu bisa mengangkat derajat kedua orang tua. Agus rajin, anak yang soleh. Semua orang membicarakan Agus ini. Maka di situ berarti termasuk kategori bisa mengangkat derajat orang tua kita. Lah nek Agus iki kok nakal misalkan. Nah, ini bukan mengangkat derajat lagi, walaupun diperbincangkan, tapi ini juga bisa apa? Menjadi celahan bagi kedua orang tua kita. Maka sebisa mungkin kita harus menjaga kehormatan kedua orang tua kita ya, dengan menjaga tata krama kita, akhlak kita, adab kita. Syukur-syukur kita bisa membanggakan kedua orang tua kita. Ini PR-nya jenengan semua. Wa alla tukallifa lan yento ora maksa sira apaka ing bapak sira ayyashtari laka ing yento tuku sapa bapak laka syai'an krana sira ing perkara minal asyai saking pira-pira perkara. Wala tu'dzi lan aja ngelarakake sira ahadan ing salah sijine min ikhwanika saking dulur lanang sira wa akhwatika lan dulur wadon sira. Termasuk kita juga harus apa? Etika kita tidak boleh ngelarakake ya. Ngelarakake berarti tidak boleh menyakiti hati saudara kita, baik itu saudara perempuan atau saudara laki-lakinya apa. Jadi Pak D, Pak L, kita tahu kalau bahasa Madura apa? Pak L, Pak D, Bapak gede. Kalau Pak Lek berarti bapak cilik. Nah, jadi harus ya, selain kita menjaga martabat kedua orang tua kita, maka kita juga harus
menjaga juga hatinya saudara-saudara bapak kita. Fa idza ardaita walidaika, fa idza ardaita moko nalekake ngridhoake sira walidaika ing wong tuwa lurune sira. Jadi kita harus selain mencari ridho, maka setiap yang kita lakukan itu coba kita harus mencari ridhonya kedua orang tua kita. Rodiya angka rabbuka, rodiya angka rabbuka, moko ridho angka saking sira rabbuka sapa pangeran sira, fa'ista moko ora maka urip sira hale bejo saidan ing dalem bejo sapa sira fid dunya ing dalem donya wal akhirati lan ing akhirat. Di sini sapa sing oleh ridhone kedua orang tua, maka Allah pun juga akan ridho. Dan termasuk hidupnya bakal bejo, artinya beruntung di dunia dan di akhirat. Ini sudah kunci. Kalau sampean pengen hidupnya bahagia, maka harus bahagiakan kedua orang tua kita. Kalau sampean pengen apapun yang dilakukan itu lancar, maka sampean harus bisa mendapatkan ridhonya orang tua. Kalau ingin sampai nanti jadi orang sukses, maka sebisa mungkin kita harus berusaha bisa mengangkat derajat kedua orang tua kita. Entah bagaimanapun caranya, mengangkat derajat orang tua itu juga butuh pengorbanan. Entah itu dengan ngerekso belajar yang rajin, tangi bengi iso, harus bisa. Itu dalam rangka kita melatih diri kita agar tercapai dan bisa mengangkat derajat kedua orang tua kita. Jadi kalau dalam kehidupan kita orang tua itu selalu menemani kita, baik itu susah, baik itu senang. Orang tua selalu memonitor, artinya walaupun sampai sudah menikah nanti, termasuk saya ini, orang tua pun juga akan selalu peduli terhadap anaknya. Itu sudah pasti, akan dipikirkan walaupun sudah segede saya ini, tetap dalam koridor anak tetap harus patuh. Walaupun pangkatmu jenderal, tapi kalau sudah di rumah ya sudah, disuruh orang tua apapun ya harus mati. Misalkan orang tua nyuruh cuci piring atau cuci apa, ya sudah lakukan. Mentang-mentang zaman sudah berpangkat ya. Jadi nggak boleh ya, seperti itu. Semoga kita semua ini tergolong anak-anak yang soleh, yang bisa membanggakan kedua orang tua kita. Termasuk suksesnya tadi harus kita raih dalam orang tua kita adalah mencari ridhonya orang tua, mencari doanya orang tua, dan mencari maafnya orang tua kita. 3 poin itu harus kita raih. Semoga kita bisa sukses di dunia dan di akhirat. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.
Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna yanfa'una Rabbi faqihna wa faqihana wa qarabati lana fi dinina Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna yanfa'una Rabbi faqihna wa faqihana wa qarabati lana fi dinina Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna yanfa'una Rabbi faqihna wa faqihana wa qarabati lana fi dinina Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.